Jadi cerita kali ini dari security sebuah rumah sakit di daerah Jakarta Selatan. Kejadian ini sekitar tahun 2014. Kita sebut aja security ini namanya Anto, umurnya sekitar 37 tahun. Anto itu hitungannya adalah security baru di rumah sakit ini. Ya kira-kira dia udah kerja di situ sekitar setahunan. Jadi sistem jaga di security rumah sakit ini tuh ada yang jaga di depan, jaga per lantai, sama tempat-tempat lainnya lah. Karena di rolling terus, kebetulan pada saat itu Anto tuh lagi kedapetan shift jaga malam. Seharusnya dia jaga bareng sama temennya namanya Arif. Mereka akan jaga 2 lantai tuh pada saat itu. Letaknya di lantai 4 sama 5. Tapi di malam itu tuh Arif izin, jadi gak bisa jaga. Dan akhirnya mengharuskan si Anto nih jaga sendirian di 2 lantai itu. Jadi paling si Anto bakal bolak-balik ke setiap lantai 4 sama 5. Nah sekitar jam 10 malam, Anto mulailah jaga. Dia mulai dari ngeliat data pasien malam itu. Pokoknya sesuai mekanisme dari rumah sakit itulah. Kayak di ruang ICU tuh ada berapa orang, keluarga yang nunggu ada berapa, dan lain-lain. Setelah dapet semua datanya, dia langsung jaga ke lantai 4. Nah sekitar jam 11 malam, pas banget ada OB lewat di lantai 4 tempat dia jaga. Dan kebetulan si Anto ini tuh lagi ngantuk banget. Dia nitip lah kopi ke si OB ini. Minta tolong banget dibikinin kopi hitam panas. Terus gak kerasa nih udah sejam nunggu, kopinya si Anto tuh gak datang-datang. Si Anto mulai gelisah lah karena ngantuk banget kan dia. Dan itu udah jam 12 malam posisinya. Dia mau turun ke bawah juga gak enak karena gak ada Arif yang bisa gantiin dia jaga sebentar kan. Akhirnya Anto jalan-jalan lah di lorong. Niatnya biar ngilangin ngantuk juga. Tapi pas dia lagi jalan di lorong, tiba-tiba dari ujung lorong tuh ada perempuan cantik banget pakai baju perawat. Lagi jalan ke arah Anto sambil bawa gelas kopi. Jadi kayak papasan gitu ya? Iya benar Moy. Anto berhenti terus langsung ngeliatin perempuan ini. Tapi perempuan ini tuh jalan aja lurus ngelewatin Anto. Terus naruh kopinya di atas meja Anto. Terus bilang, "Kopinya mas." Anto tuh di situ benar-benar cuma bisa diem aja kayak matung gitu loh. Saking dia tuh sebenarnya nggak tahu kalau ada perawat secantik itu. Dia lebih ketakjub gitu Moy Bi. Karena penasaran banget, Anto tuh sampai nungguin OB yang tadi lewat ke lantai 4. Ya karena logikanya kan pasti dititipin kan sama OB ini ke perawat cantik itu. Sampai akhirnya kira-kira jam 2 pagi, OB-nya tuh baru muncul bawa kopi. Terus bilang ke Anto, "Mas maaf ya lama, tadi saya bersihin ruangan yang ketumpahan kopi dulu." Terus Anto kan bingung ya, nanyalah dia, "Lah ini tadi ada perawat cakep banget ngasih kopi panas. Udah habis nih kopinya, lihat aja." Terus ditanya lagi sama Anto, "Ada perawat baru ya?" Ngedengar itu OB-nya tuh bingung banget. Dia cuma bisa jawab, "Gak tahu sih ya mas, saya gak nitip siapa-siapa kok buat bikinin kopi si emas." Pas lagi ngobrol begitu, tiba-tiba obrolan tuh keputus karena ada telepon masuk. Katanya tuh ada pasien meninggal di jam 2 malam di lantai 5. Berarti itu tuh lantai atas tempat yang harusnya dijaga Anto juga kan. Akhirnya langsung siap-siap lah sesuai protokol rumah sakit, yang mengharuskan jenazah itu tuh kalau mau dibawa ke lantai bawah harus didampingin sama security yang jaga. Sebelum naik ke atas, ke lantai 5, Anto ke toilet dulu buat buang air kecil sama cuci muka. Karena kan dia emang tadi tuh ngantuk banget. Nah terus karena Anto jaga di lantai 4 dan jenazahnya di lantai 5, akhirnya dia naiklah ke lantai 5 pakai lift. Pas pintu liftnya kebuka, itu tuh udah ada kereta jenazahnya gitu di depan lift Moy Bi. Tapi pas Anto ngeliat kanan kiri tuh gak ada siapa-siapa. Dia mau nanya ke perawat juga posisinya di situ tuh gak ada perawat. Jadi cuman kerandanya doang gitu? Kerandanya doang Moy. Tapi ada mayatnya? Ada. Wow. Akhirnya Anto ngedorong kereta itu untuk masuk ke lift. Dia mencet tombol liftnya. Begitu pintu liftnya kebuka, dia langsung masuklah sambil dorong kereta jenazah ini. Walaupun sebenarnya dalam hati Anto tuh juga bingung, kayak petugas yang lain kemana ya. Soalnya biasanya kan selalu ada yang dampingin dia kan. Tapi karena takut jenazah udah ditunggu di ruang jenazah, jadi Anto inisiatif lah ngebawa jenazah ini ke lantai bawah. Pas udah sampai di bawah, lanjut tuh didorong Anto ke kamar jenazah. Pas udah ditaruh Anto di kamar jenazah, Anto mau nyarilah petugas jenazahnya ini. Karena biasanya yang jaga di kamar jenazah tuh ada 2 Moy Bi. Ada dokter sama satu lagi petugasnya, kayak yang dampingin dokter gitu. Nah mereka berdua tuh ada ruangannya sendiri.
Jadi di dalam kamar jenazah itu tuh ada bilik. Nah mereka tuh di balik biliknya itu tempat dokter sama petugasnya. Kayak semacam tempat duduk-duduk istirahat sama ada TV-nya juga di situ buat nonton. Tapi setelah dicari-cari Anto ke ruang jenazah, ke ruangan tempat dokter sama penjaga itu, bener-bener gak ada tanda-tanda dari mereka. Akhirnya karena Anto ngerasa pengantaran jenazah ini juga salah satu tanggung jawab dia bener-bener nungguin sampai ada petugas yang datang. Ibaratnya tuh biar kayak serat terima gitu kan. Terus dia nungguinnya di kamar jenazahnya? Iya, tapi di biliknya itu Moy sambil nonton TV. Terus pas Anto lagi asik nonton TV, tiba-tiba tuh bulu kuduknya Anto ini tuh naik. Dia merinding banget. Kayak dia tuh ngerasa ada yang niup dia dari belakang gitu Moy. Terus langsung lah Anto nengok ke arah jenazah yang tadi dia anter buat mastiin kan. Pas dia nengok, ya masih ada kereta jenazahnya. Tapi karena mau mastiin lagi, Anto akhirnya jalan lah ke kereta jenazahnya. Ya karena sebenarnya Anto juga gak takut. Jadi dia sambil nelfon petugas yang jaga di lantai 5. Dia tuh mau mastiin kemana sih orang-orang yang di ruang jenazah. Nah pas teleponnya masih belum diangkat, Anto sambil berusaha buka kereta jenazahnya ini. Kayak mau mastiin kalau ini tuh ada isinya kan. Dibuka pelan-pelan lah sama Anto. Karena kan besi gitu ya. Akhirnya dia ngintip pelan-pelan. Pas udah kebuka dikit, Anto tuh ngeliat isi kereta jenazah ini tuh perempuan cantik yang ngasih dia kopi tadi. Nah pas teleponnya pas ngeliat itu Anto tuh kaget banget. Dia langsung jalan cepet keluar dari ruang jenazahnya. Dia bener-bener nelfonin petugas itu terus-terusan. Dan begitu diangkat, kata petugas lantai 5 itu, dia tuh bahkan gak tahu kalau ada jenazah. Dan mau dicek dulu lah sama si petugas ini yang di lantai 5. Abis itu Anto ngomong kalau jenazah ini tuh udah dibawa turun sama dia, udah ada di ruang jenazah. Sambil dia nelfon, sambil ngeliat lah ke arah ruang jenazah buat mastiin kalau kereta jenazah ini tuh masih ada kan. Dan ternyata masih ada, bener. Karena makin lama Anto tuh ngerasa kayak dia tuh makin merinding gitu loh. Karena udah ngeliat kalau sosok perempuan ini tuh yang dilihat tadi kan. Iya benar. Akhirnya sekitar 10 menit Anto nunggu di depan. Gak lama datanglah petugas kamar jenazah ini. Ditanya langsung sama petugasnya, Mas Anto ada apa? Nyari cemilan? Terus dijawab sama Anto, lah kok nyari cemilan? Ini saya gak habis nganter jenazah. Si petugasnya ini tuh kaget, terus bilang, lah jenazah yang mana? Terus Anto tuh langsung jawab, yang lantai 5. Petugasnya ini tuh bener-bener bingung banget di situ. Terus dia tuh bilang, lantai 5-nya yang mana? Nah terus pas Anto nengok ke belakang buat nunjukin kereta jenazahnya itu, ternyata itu kereta jenazah tuh udah gak ada. Bener-bener tempat dia taruh kereta jenazah tadi tuh kosong. Jadi gak cuman mayatnya doang hilang, tapi kerandanya juga gak ada. Gak ada Bi. Oh shit. Jujur Anto di situ shock banget dan jadi heboh banget lah satu rumah sakit pada hari itu. Akhirnya karena semuanya penasaran, diceklah ke CCTV rumah sakit itu. Ternyata Bi, emang bener ada kematian, tapi itu tadi sore, bukan jam 2 pagi. Dan dari hasil CCTV itu adalah Anto tuh emang beneran ke lantai 5. Dia juga ngedorong, tapi yang didorong tuh gak ada. Sampai dia ke lantai bawah menuju ruang jenazah, juga postur tangan dan tubuhnya dia tuh kayak ngebawa kereta jenazah. Fuck. Jadi kayak di CCTV itu kelihatannya seakan-akan Pak Anto ini ngedorong keranda mayat, tapi ya kayak main-main doang gitu. Iya bener. Wah anjrit. Dan semenjak hari itu Bi, Anto tuh jadi trauma banget. Dan langsung ada lah peraturan di rumah sakit itu, kalau bawa jenazah harus ada persetujuan dan yang bawa turun tuh harus petugasnya. Tapi pas pengambilan jenazah ya tetap harus didampingin security.